Halo Bunda, masih di Kreasi Dapur Usaha. Di video kali ini kita akan membuat spicy fried chicken ala McD yang udah banyak banget di request oleh bunda-bunda semua. Untuk bahan-bahannya 500 gram ayam potong, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh cuka, dan 300 ml air. Semua bahan ini kita masukkan, fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis ayam. Jadi kalau selama ini mungkin ada yang menggunakan jeruk nipis juga nggak apa-apa, tapi ini cara paling praktis dan murah, kita bisa gunakan larutan cuka seperti ini. Lalu tambahkan air, diamkan sebentar saja, nggak usah terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit sudah cukup. Kemudian nanti kita bilas kembali dengan air bersih. Nah seperti ini Bunda, biarkan dulu sebentar, kemudian bilas kembali dengan air bersih. Setelah ditiriskan, kita akan membuat bumbu marinasinya, yaitu 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok makan bon cabai bubuk, kemudian 1 sendok makan merica bubuk, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok teh tumbar bubuk. Untuk bahan-bahannya kita masukkan bawang putih bubuk, kemudian bon cabai. Di sini saya gunakan yang level 30. Untuk takaran sebenarnya disesuaikan dengan selera saja. Ini takaran yang biasa saya gunakan. Kemudian ada merica. Kalau tidak suka terlalu pedas, merica bisa dikurangin. Lalu tumbar bubuk, jangan terlalu banyak menggunakan ketumbar karena nanti warna ayamnya jadi coklat. Kemudian ini garam, kita campur semuanya, nggak perlu ditambahkan air karena ayamnya tadi kan sudah basah. Setelah kita bilas ditiriskan pasti ada airnya sedikit seperti ini Bunda, jadi biar bumbunya lebih meresap. Kalau terlalu banyak air nanti nggak meresap. Nah saat marinasi ini bisa Bunda tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk full cream, atau Bunda mau tambahkan sedikit susu cair juga boleh. Bahan-bahan untuk tepung keringnya, di sini kita gunakan terigu protein sedang 500 gram. Kemudian saya menggunakan 250 gram tepung bumbu merek Kobe. Kemudian 25 gram tapioka, 30 gram bawang putih bubuk, 25 gram bon cabai, dan bumbu-bumbu seperti 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan merica, dan baking soda. Untuk ayamnya kita gunakan ayam yang sudah dimarinasi tadi selama kurang lebih 1 jam atau bisa lebih, agar rasa bumbunya itu lebih meresap. Sementara kita sisihkan dulu untuk ayamnya, kita campur dulu untuk tepung keringnya. Di sini kita campur semuanya. Saya gunakan tepung bumbu merek Kobe. Bunda bisa menggunakan tepung bumbu merek yang lain, disesuaikan dengan seleranya. Kita campurkan untuk semua bahan ini, jadikan satu, diaduk sampai rata. Jangan lupa gunakan baking soda juga di sini agar rasanya itu lebih renyah, tidak keras. Saya sudah coba dengan baking powder tapi saya kurang cocok dengan teksturnya, jadi di sini saya tetap menggunakan soda kue atau baking soda. Saya tidak menggunakan baking powder. Aduk semuanya sampai rata. Seperti ini. Kalau Bunda tidak ingin membuat yang spicy chicken, nggak mau bikin yang pedas tanpa bon cabai, nggak apa-apa, hapus aja bon cabainya. Bisa gunakan yang biasa saja untuk yang jualan tanpa rasa pedas. Kemudian siapkan juga bahan untuk pencelupnya. Di sini saya gunakan air es
dan tepung tapioka, kemudian bawang putih bubuk dan juga garam. Di sini sudah kita aduk. Nanti untuk pencelupnya saya menambahkan saringan ini maksudnya agar nanti ayamnya waktu menunggu tidak terlalu basah atau tidak sampai larut untuk tepungnya. Jadi tahapannya setelah ayam dimarinasi, masukkan ke tepung kering, kemudian kita masukkan ke tepung pencelup ini tadi, atau maksudnya air dingin yang sudah kita campur dengan tapioka. Fungsinya agar nanti tepungnya itu bisa lebih menempel, dan untuk penggunaan tapioka di sini agar hasilnya bisa lebih crispy. Setelah basah kita kembalikan ke tepung kering. Jadi saya tidak mau ini terlalu larut, kalau larut kan sayang untuk tepung yang pertamanya tadi. Jadi saya tambahkan saringan agar tidak terlalu lama menunggunya. Kita tiriskan seperti ini. Kemudian masukkan kembali ke dalam tepung kering. Untuk kulitnya diatur supaya tidak lepas. Nah, ini cara untuk penepungannya. Jadi cuman diaur-aur aja seperti ini. Jangan sekali-sekali menekan Bunda, karena semakin ditekan dia akan menjadi keras. Jadi sebaiknya apa ya istilahnya, kalau saya ngomongnya ini diaur-aur aja seperti ini dengan sekitar 2-3 menit. Karena kalau terlalu cepat nanti juga kulitnya itu nggak bisa tebel, nggak bisa keriting. Jadi kira-kira sekitar 2-3 menit. Kita campur tadi, masukkan lagi ke adonan yang basah ini atau ke larutan tapioka tadi. Oke, kita masukkan seperti ini. Usahakan ini sudah mulai agak tebal yang pertama. Baik, sudah, kita kembali setelah basah. Nah, ini karena larutannya sudah penuh untuk saringannya, kita pindahkan, langsung celupkan saja. Masukkan ke tepung kering kembali untuk yang kedua kalinya. Dan ada yang menggunakan sampai 3 kali, tapi saya tidak cocok menggunakan celupan 3 kali karena hasilnya terlalu tebal. Akhirnya itu kurang bagus ya, karena ayamnya jadi nggak terlalu terasa. Kadang-kadang dalamnya pun juga kurang matang. Jadi saya lebih cenderung menggunakan 2 kali celup saja. Seperti ini kita aur kembali. Dan yang terakhir ini kalau bisa sih sedikit lebih lama ya Bunda, sekitar 4 menit atau 5 menit. Itu nanti hasilnya pasti jauh lebih bagus dan tebal keriting gitu. Ini nanti saya tunjukkan hasilnya. Pelan-pelan aja, atau kalau bikinnya jumlah banyak bisa gunakan baskom yang besar. Diaduk terus. Nah, ini contohnya Bunda. Lihat sudah mulai tampak keriting. Nah, seperti ini keritingnya. Ini 2 kali pencelupan. Hasilnya keriting bagus, tebal. Saya sisihkan dulu sebentar sambil menunggu yang lain. Nah, ini Bunda bisa lihat ya kan hasilnya. Benar-benar keriting seperti ini. Nanti kita tinggal goreng saja. Ini saya beberapa kali tunjukkan ya, karena mungkin Bunda pengen membuktikan seberapa keritingnya kalau hanya 2 kali celup, tapi ternyata ini sudah bisa. Nah, seperti ini udah keriting. Tinggal kita lanjutkan saja untuk prosesnya. Nah, sudah hampir selesai semuanya. Selanjutnya kita akan ke proses penggorengan. Di sini saya gunakan minyak goreng khusus yang bermerek Frytol, yaitu minyak goreng yang
padat tapi untuk khusus ayam goreng. Jadi dia akan menghasilkan kulit yang crispy, aromanya juga sangat enak, tapi untuk ayamnya itu lembut di dalam. Jadi ini hampir mirip dengan minyak donat. Mungkin juga bisa digunakan untuk donat, tapi saya biasanya untuk donat tidak menggunakan minyak ini. Saya hanya menggunakan minyak ini untuk ayam goreng saja. Terus minyak goreng tipe padat itu titik didihnya di atas 100 derajat. Jadi ini bedanya kalau kita menggunakan minyak goreng biasa dengan minyak goreng yang padat. Hasilnya pasti lebih crispy dan lebih enak gitu. Kenapa? Karena memang titik didihnya ini di atas minyak sawit biasa. Kalau menggunakan termometer mungkin sekitar 130 derajat untuk penggorengan yang hasilnya maksimal ini. Sedangkan kalau kita gunakan minyak goreng biasa di suhu 100 derajat biasanya sudah gosong minyaknya. Makanya hasilnya pasti berbeda antara minyak goreng biasa dengan minyak goreng ini. Nah, ini kita masukkan sekitar 3 atau 4 potong dulu. Saya menggunakan panci gorengnya karena harusnya menggunakan deep frying, tapi mungkin bunda nggak punya, jadi pakai panci aja seperti ini nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau pancinya itu agak tebal bun, karena yang bawah biar nggak gosong. Cuman di sini saya pakai yang ada saja juga nggak apa-apa. Bunda lihat keriting seperti ini. Kita tunggu sampai matang dulu. Kalau sudah terlihat agak kekuningan, mulai kecilkan apinya. Kenapa? Kalau apinya terlalu besar nanti luarnya matang, dalamnya belum matang. Jadi yang pertama pakai api sedang dulu, kemudian setelah sekitar 5 menit kecilkan apinya. Sampai nanti yang di dalam itu benar-benar matang, sekitar 12 sampai 15 menit maksimal. Nah, ini kan warnanya masih pucat begini, ini apinya udah harus dikecilin. Karena nanti biar warnanya bagus dan di dalamnya juga matang. Jangan terlalu banyak membolak-balik saat masih pertama dicemplungin ya bunda. Kenapa? Karena nanti akan merusak tepungnya. Tepungnya biasanya nanti jadi lengket sama jepitnya. Akhirnya nanti ayamnya jadi jelek. Jadi cemplungin dulu, kalau dia sudah seperti ini udah agak kaku tepungnya, baru kita bisa bolak-balik. Ini kurang lebih sudah sekitar 12 menit dan saya lihat sudah mulai matang, jadi kita bisa angkat. Hasilnya seperti ini. Jadi keuntungan menggunakan minyak ini memang dia tidak terlalu berminyak untuk bagian luar ya, terutama untuk bagian kulit. Kalau kita biasanya gunakan minyak biasa kan di luarnya sangat berminyak. Nah, ini dia hasilnya jauh lebih crispy dan aromanya juga enak sekali. Seperti mungkin di Kentucky atau di McD. Aromanya itu seperti ini, aroma minyak gorengnya. Jadi nanti bunda bisa coba. Harganya 1 kilo kalau nggak salah sekitar 17.500. Baik, ini hasil ayamnya udah mateng sampai di dalam seperti ini dan crispy-nya juga enak banget. Bunda bisa coba. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan komen di bawah. Terima kasih bunda, saya Meme, salam kreasi dapur usaha.